Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala pada manfa'a bilumi wa barakati wa nafahati yamadati ya karamati fid darin amin. Allah. Faslun. Hadza faslun al-wikalatu jaizatun minal janibain. Hukum wikalah itu jaiz dari kedua belah pihak. Arti jaiz adalah ghairu lazimatin, tidak lazim. Dua belah pihak artinya min janibil muwakili wa janibil muwakil, dari pihak si muwakil, orang mewakilkan, dan di pihak wakil. Fa iza azalahul muwakilu fi hudurihi, maka apabila memecat akannya wakil oleh muwakil di saat hadirnya wakil, biqaulihi, dengan perkataan muwakil, azaltuka, aku pecat kamu, au qala fi hudurihi, atau berkata ia muwakil pada saat hadirnya wakil, rafa'tul wikalata, aku angkat hukum wikalah, au abtaltuha, aku batalkan akannya wikalah, au akhrajtuka minha, aku keluarkan kamu dari wikalah, in azala minha, niscaya terpecat ia wakil darinya wikalah. Fa in azalahu, maka jika memecat ia muwakil akannya wakil wa huwa ghaibun, padahal dianya wakil itu tidak di tempat, ghaib, in azala fil hal, niscaya terpecat ia wakil pada saat itu juga. Wa fi qawlihi, dan pada perkataan yang musannaf, la yanhazilu hatta yabluwahul khabaru, tidak terpecat ia wakil sehingga sampai berita kepadanya wakil, sehingga sampai kepadanya wakil oleh berita, bil azli, dengan pemecatan, kal qadi, perkataan itu sama dengan perkataan qadi. Perkataan musannaf itu sama dengan perkataan qadi. Wa 'alal awwali, berdasarkan di atas pendapat pertama yang mengatakan terpecat saat itu juga, bukan itu tunggu sampai berita, yang bagi lil muwakili, itu sepantasnya bagi muwakil, ayyushhida bil azli, bahwa mempersaksikan ia muwakil dengan pemecatan, diperlihatkan kepada saksi. Untuk apa gunanya? Lianna qawlahu ba'da tasarrufil wakil, karena perkataannya si muwakil setelah tasarruf oleh wakil, maksudnya setelah wakil berbuat, apakah dia menjual atau membeli,
kuntu azaltuhu. Apa perkataannya? Adalah aku telah memecatnya. La yuqbalu, itu tidak diterima ya perkataan. Perkataan itu diterima kalau ada saksi. Kalau tidak ada saksi tidak bisa diterima. Kata wakil, saya bertasarruf sebelum dipecat. Kata muwakil, saya memecat kamu sebelum kamu bertasarruf. Maka yang menang adalah wakil. Nah, supaya bisa memastikan mana yang duluan, mana yang belakangan, maka sebaiknya muwakil mempersaksikan pemecatan itu kepada orang lain, yaitu saksi. Wa alasani, berdasarkan pendapat yang kedua yang menyatakan la yan'azilu hatta yablughul khabar. Wakil tidak terpecat sehingga sampai berita kepadanya. Wa alasani, berdasarkan atas pendapat yang kedua, al-mu'tabaru khabaru man tuqbala riwayatuhu, man tuqbalu riwayatuhu dunas sabiyyi wal fasiki. Yang diperhitungkan adalah khabar orang yang diterima riwayatnya, bukan berita dari sobi, bukan berita daripada orang fasik. Orang yang diterima riwayatnya. Istilah lain dalam fikih disebut dengan adil riwayat. Adil itu terbagi dua kategori. Ada adil syahadah, ada adil riwayat. Perbedaan adil syahadah adalah mesti laki-laki dan mesti merdeka. Sementara adil riwayat bisa perempuan, bisa laki, bisa budak, bisa orang merdeka. Yang penting jangan sobi, fasik, sama orang gila. Nah, adil riwayat artinya orang yang periwayatannya diterima. Nah, walau qalal wakilu asaltu nafsi, jikalau berkatalah si wakil, aku telah memecat diriku sendiri. Auradatul wikalah, aku menolak atau aku kembalikan akan wikalah. Atau akhrajatu nafsi minha, aku keluarkan diriku darinya wikalah. In azala, niscaya terpecat ia wakil. Wala ishtaratu fi inizali bidzalika, wala yashtaratu fi inizalihi bidzalika usulu ilmil muwakil. Tidak disyaratkan untuk terpecatnya wakil dengan cara demikian pemecatan diri sendiri atau mengundurkan diri. Akan harus tahu muwakil, akan hasil tahu, artinya harus tahu muwakil. Itu nggak perlu. Di wakil boleh memecat diri sendiri dan dia terpecat walaupun wakil tidak tahu. Wa yan'azilu aidan, terpecat ia wakil juga bi khuruji ahadihima, dengan sebab keluar salah satu keduanya, wakil dan muwakil. Keluar dari mana? Keluar daripada kelayakan tasarruf. An ahliyatit tasarrufi, dari kelayakan tasarruf. Dengan sebab meninggal dunia atau dengan sebab gila. Wa inzala an qurbin, walaupun hilang ia gila dalam waktu dekat. Wakil atau muwakil gila 5 menit, maka wikalah dibatalkan semuanya. Kalau mau ulang lagi akad wikalahnya. Wa kadza ikma'u fil asahi, begitu juga pingsan menurut pendapat ashab. Ilhaqan lahu bil jununi,
karena menyamakan hukum baginya pingsan dengan gila, atau igma itu bisa diartikan ayan. Wa inkarul wakilil wikalata wasani la yulhiquhu bihi. Pendapat yang kedua itu tidak menyamakan hukum ia pendapat kedua akannya pingsan atau ayan darinya atau dengannya gila. Kemudian diataf kepada khuruji ulang amil wa yanzilu aidan bi khuruji mahallit tasarrufi an milkil muwakkil. Terpecat ia wakil juga dengan sebab keluar tempat tasarruf, objek tasarruf, objek perbuatan dari status milik muwakkil. Ka'anba'a seperti bahwa telah menjual ia si muwakil. Muwakil wakilkan orang lain menjual rumahnya, kemudian wakil sedang mencari pelanggan, kemudian pemilik rumah atau muwakil sudah lebih duluan menjualnya, berarti terpecatlah wakil tersebut. Au aqtaqa ma wukila fi bai'ih, atau memerdekakan ia muwakil akan sesuatu yang diwakilkan ia wakil untuk menjualnya sesuatu. Si muwakil mewakilkan kepada wakil untuk menjual budak, kemudian budaknya dimerdekakan, berarti budak objek tasarruf wikalah telah keluar pada status milik muwakil, maka wakil terpecah. Wa inkarul wakili al-wikala li nisyanin laha aw li ghardin fil ikhfa'i laha laisa bi azlin li nafsi. Pengingkaran oleh wakil akan wikalah. Kenapa dia mengingkari adanya akad wikalah? Karena dia melupakan baginya wikalah. Kamu wakil fulan menjual rumah? Oh tidak. Dia bilang tidak karena dia lupa. Atau liwardin fil ikhfa'i lah, ada tujuan untuk menyembunyikan baginya wikalah. Ada tujuan dan maksud dalam menyembunyikan akad wikalah. Itu tidak ia lupa, itu dianggap memecat bagi dirinya sendiri. Fa in ta'ammada inkaraha, maka jika bersengaja ia wakil akan mengingkarinya wikalah, wala gharda lahu fihi, dan tidak ada maksud tujuan baginya wakil dalamnya mengingkari, in azala bidzalik, niscaya dia akan terpecat dengan hal demikian. Wal muwakkilu fi inkariha kal wakili fi azlihi bihi aula. Muwakil di dalam hal mengingkari wikalah itu sama dengan hukumnya wakil dalam hal terpecatnya wakil bihi dengan pengingkaran tersebut aula atau tidak terpecat. Kalau muwakil mengingkari wikalah karena lupa, kalau muwakil mengingkari wikalah karena tujuan tertentu, itu dia tidak dianggap pemecatan. Tapi kalau muwakil bersengaja mengingkari wikalah atau mengingkari wikalah tidak ada tujuan tertentu, maka terpecatlah wikalah, maka terpecatlah wakil dengan sebab pengingkaran tersebut.
Wa idza ikhtalafa fi asliha, apabila berbeda pendapat, berselisih wakil dan muwakil dalam asal wikalah. Ka'angkola, seperti bahwa berkata ia si wakil, wakaltani fi kadza, engkau telah mewakilkan kepadaku untuk hal tersebut. Fa'angkara, lalu mengingkari ia muwakil. Kata muwakil, saya tidak mewakilkan kepadamu. Au fi sifatiha, atau kepada ikhtalafa fi, apabila berselisih wakil dan muwakil dalam hal sifatnya wikalah. Biangka dengan bahwa berkata ia si wakil, wakaltani fil bai'i nasi'atan, engkau mewakilkan aku untuk menjual hal keadaan dihutangkan, hal keadaan berhutang atau dicicil. Awis syira'i bi isrin, atau engkau mewakilkan aku untuk membeli dengan harga 20. Faqala muwakilu, berkatalah muwakil, bal naqdan, akan tetapi saya suruh kamu menjualnya tunai. Au bi asratin, aku suruh kamu membelinya harga 10 bukan 20. Suddiqal muwakilu bi yaminih, niscaya dibenarkanlah muwakil dengan sumpahnya. Muwakil yang benar. Li'anna al-asla adamul izni fima zakarahul wakil, karena hukum asal adalah al-adam. Hukum asal adalah tidak adanya izin di dalam hal-hal yang telah menyebutkan akannya oleh wakil, yaitu menjual secara berhutang atau membeli dengan harga 20. Wa za'ama annal muwakila amaru bidzalik. Tinggal wala yustara jariyatan bi isrina dinaran, jikalau membeli ia wakil akan seorang budak wanita dengan harga 20 dinar. Wa za'ama, dan mengatakan, menuduhkan ia si wakil, anna muwakila amaru bidzalik, sesungguhnya muwakil itu telah memerintahkan ia muwakil akannya. Wakil bidzalik, dengan demikian, yaitu membeli budak wanita dengan harga 20. Faqala, maka berkata ia si muwakil, bal azintu fi asratin, akan tetapi aku izinkan pada jumlah 10. Bukan membeli budak harga 20, tapi harga 10. Wa halafa ala dzalik, dan bersumpah ia muwakil di atas demikian. Wallahi billahi tallahi azintu fi asar, aku izinkan kamu membeli harga 10. Niscaya, maka inistaral wakilu bi'aini malil muwakili, jika membeli oleh si wakil dengan ain harta muwakil, aku beli budak ini dengan ini 20 dinar. Itu ain malil muwakil, aku beli budak ini dengan uang ini 20 dinar. Dia menyebutkan ini uang dalam akadnya. Wassamahu fil aqdi, dan dia menyebutkan akannya harta pada akad. Aulam yusammihi,
atau dia tidak menyebutkan ia akannya harta saat akad, akan tetapi dia berkata ba'dahu setelahnya, artinya akad. Apa kata dia? Istaraituhu li fulanin, aku beli akannya barang tersebut, yaitu budak, harga 20 dinar untuk si fulan. Wal malu lahu, dan harta ini, uang ini adalah milik dia. Wasaddaqahul bai' fi hadzal qauli, dan membenarkan akannya wakil oleh penjual budak tersebut pada ini perkataan. Niscaya fal bai'u batilun, maka jual beli hukumnya batal. Maka jual beli hukumnya batal. Fis suratain, pada dua kejadian di atas. Pertama, samahu fil aqdi, dia sebut akannya dalam akad. Yang kedua, ba'dahu, setelah akad, batal jual beli. Kelanjutannya, wa 'alal bai'i raddu ma akhadahu, kewajiban terhadap penjual mengembalikan uang yang telah ia ambil akadnya, tentunya dengan mengembalikan barang yang sudah dibeli. Wa in kadzabahu, jika mendustakan ia penjual akannya si wakil, fima qala al-qaula, tentang sesuatu yang mengatakan ia wakil akan perkataan tersebut, bi'angqala, bagaimana baik bisa mendustakannya? Dengan bahwa dia berkata lasta wakilan fi syira' al-mazkur, tidaklah kamu itu wakil di dalam membeli yang telah disebutkan. Wa halafa ala nafil ilmi bil wikalah, niscaya bersumpah ia si baik atas ketidaktahuan dengan adanya wikalah. Dia harus bersumpah bahwasanya dia tidak tahu menahu bahwasanya yang membeli barang sama dia itu adalah wakil. Setelah dia bersumpah, ada nama halafa ala nafilmi bil wakil wikalah, bisa dia bersumpah atas menafikan ketidaktahuan dengan wikalah yang muncul ia wikalah dari taukil. Wa waqa'a syira'u lil wakili, dan terjadilah pembelian tersebut untuk wakil. Jadi barang yang dibeli itu bukan untuk muwakil tapi untuk wakil. Wasallama samanal muayyan lil bai', dan menyerahkan ia wakil akan harga yang telah ditentukan tersebut untuk si bai'. Walaupun uang itu uang wakil, karena itu uang yang telah ditentukan dalam akad, maka harus uang itu yang diserahkan. Wa gharama mislahu lil muwakkili, dan dia akan membayar ia wakil akan misilnya saman kepada muwakil. Wa kaza, begitu juga artinya jual beli terjadi untuk wakil. Ini staro fi dhimmah, jika membeli ya wakil di dalam zimmah. Saya beli budak ini dengan harga 20 dinar, tanpa mengatakan dengan ini 20 dinar, tapi dengan 20 dinar, tanpa menentukan
mana uangnya. Walam yusammi al-muwakkilah, dan dia tidak menyebut perihal muwakkil. Dia tidak pernah katakan baik dalam akad maupun setelah akad bahasanya barang ini dia beli untuk muwakkil dan harta ini adalah harta si muwakkil. Bi annawahu, dengan bahwa meniatkan ia akannya muwakkil, dalam hatinya saja dia niat membeli barang untuk muwakkil, enggak ada dia bicarakan. Yaqa'u syira'u lil wakili, niscaya jatuhlah jual beli tersebut, jatuhlah pembelian barang tersebut untuk wakil. Jadi budak itu adalah miliknya wakil, dan dia harus serahkan harga, ganti harga kepada wakil. Nah, karena perbedaan hukum seperti ini, maka seorang muwakil tidak boleh menggauli budak yang sudah dibeli oleh wakilnya, tetapi dia tidak tahu apakah wakil itu membeli untuk dia atau untuk dirinya, si wakil, dan dia keburu meninggal. Nah, walaupun budak itu sesuai dengan sifat kriteria yang dipesan oleh si muwakil, budak sudah dibeli, budak sudah ada di rumah wakil, tapi wakil keburu meninggal dan budak belum sempat diserahkan kepada muwakil, maka budak itu milik siapa? Itu bisa diputuskan. Dan dia tidak boleh menggaulinya, karena ada kemungkinan niatnya wakil membeli budak itu untuk muwakil, tapi kalau akadnya salah, malah barang jadi milik wakil, bukan milik muwakil. Fil as-sahih. Wa kaza in sammahu, begitu juga jika menyebut ia si wakil akannya muwakil, ini barang, ini budak saya beli untuk muwakil saya. Wa kazzabul bai', mendustakan akannya wakil oleh penjual. Bi angqala, yang berkata ia si penjual, anta mubtilun fi tasmiyatihi, kamu membatalkan di dalam menyebutnya muwakil, kamu membatalkan di dalam menyebutnya muwakil. Niscaya jatuhlah pembelian tersebut untuk wakil menurut pendapat asal, dan sia-sialah tasmiyatul muwakil, penyebutan muwakil baik dalam akad maupun setelah akad. Wasani, ya betul syira'u, batalah jual belinya, bukan wikalahnya yang batal, jual belinya yang batal. Wa in saddaqahul bai'u fi tasmiyah batala syira'u, jika membenarkan akannya si wakil oleh penjual barang di dalam penyebutan nama muwakil, niscaya batalah pembelian. Liktifakihima, karena sepakat keduanya, penjual dan wakil yang dia status pembeli, atas annahu lil musamma, sesungguhnya barang itu untuk orang yang disebutkan, yaitu muwakil. Wa qad sabata, dan sungguh telah tetap, biyaminihi, dengan sumpahnya musamma atau muwakil,
annahu lam ya'zam fihi bis samanil mazkur, sesungguhnya muwakil itu tidak memberi izin ia muwakil di dalamnya membeli dengan harga yang telah disebutkan, yaitu 20, karena muwakilnya hanya menyuruh membeli 10 dengan harga 10, bukan harga 20. Wa in sakata anit takdzibi wa tasdiqi fayukhadhu min qaulil musannifi qablu fa in sammahu faqala bi'tuka faqala istaraitu li fulan ila inna syira'a yaqa'u lil wakili fil asahi. Jika diam ia si penjual dari mendustakan dan membenarkan, dia tidak komen ketika si wakil mengatakan barang ini saya beli untuk wakil saya, itu saya ucapkan kemarin di dalam akad. Penjual barang tidak ada komentar, mengatakan iya tidak, mengatakan tidak juga tidak. Bagaimana hukumnya? Kalau di atas penjual mengatakan tidak, kamu tidak ada mengatakan itu untuk mewakilmu, maka jual beli terjadi untuk wakil. Tapi kalau sekiranya si penjual menyetujui, memang wakil mengatakan ini barang saya beli untuk mewakil saya, maka batal jual beli. Tapi kalau dia diam, daripada mendustakan dan membenarkan, niscaya maka dipahami dari perkataan musannaf qablu sebelumnya. Apa perkataan tersebut? Wa in samma, jika menyebutkan ia si wakil akannya muwakil. Faqala, lalu berkata ia penjual, bi'tuka, aku jual kepadamu. Faqala, lalu berkata si wakil, istaraitu li fulanin, aku beli untuk fulan. Ilah, sampai pada akhir pembahasan yang telah terdahulu. Inna syira'a itu naib fa'il daripada yukhadu. Apa yang bisa kita pahami dari kata-kata itu, akan sesungguhnya membeli itu jatuh ia untuk wakil menurut pendapat ashab. Itu naib fa'il. Maka bacanya inna. Nah, inna dibaca inna satu ketika ibtida. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kedua ketika tufa'il. Qala innani anallah. Ketiga ketika dia untuk naib fa'il. Wa haitsu hukima bisyira'i lil wakili ma'a qawlihi innahu lil muwakkili, ketika dihukumi dengan jual beli, ketika dihukumi dengan pembelian itu milik wakil beserta perkataannya wakil, sesungguhnya pembelian untuk muwakil. Hukum mengatakan jual beli jatuh untuk wakil, tapi wakil itu sendiri mengatakan itu adalah untuk muwakil. Nah, ketika hal ini terjadi, yustahabbu lil qadi, disunahkan bagi qadi, ayyurfiqa bil muwakili,
bahwa berlemah lembut ia qadi dengan muwakil, artinya yatalattafu bihi, berlemah lembut ia qadi dengannya muwakil, artinya menyampaikan dengan cara lembut, cara sopan atau sedikit berharap, liyakula lil wakili, supaya berkata ia si muwakil kepada wakilnya, in kuntu amartuka, jika adalah aku suruh kamu, bisyira'i jariyatin bihisrin, dengan membeli budak dengan harga 20, faqad bi'tukaha biha, maka sungguh aku telah jual kepadamu akannya budak dengannya harga 20. Nah, kenapa? Karena barang yang dibeli ini hukum mengatakan jatuh untuk wakil. Wakil mengatakan saya beli untuk muwakil, apalagi yang dibeli adalah budak. Ketika kita hukum mengatakan itu milik wakil, tentu dibawa ke rumah dan dia akan membayar harganya 20 dinar sebagai ganti kepada muwakil. Selepas itu mungkin saja dia gauli budak itu, sementara dia sendiri tahu bahasanya budak ini dia beli bukan untuk dirinya tapi untuk wakil, untuk muwakil. Apa kira-kira hubungannya? Pasti zina. Tapi hukum sudah mengatakan itu memang milik wakil. Tapi hukum batin dia tahu bahasanya dia membeli untuk muwakil. Berarti kehalalan dia menggauli budak itu tidaklah 100%. Supaya lebih jelas halalnya, hilang syubhatnya, maka qadi dianjurkan untuk membujuk. Nah, berlemah lembut, membujuk supaya muwakil ini berkata pada wakilnya, kalau memang saya pernah suruh kamu membeli budak dengan harga 20, sehingga saya suruh 10 kan 20, tapi kalaupun ia ada, maka aku jual budak itu kepadamu harga 20. Nah, akhirnya wa yaqulu huwa, dan juga qadi berlemah lembut supaya berkata dianya wakil, supaya berkata oleh dianya wakil, istaraitu, aku beli. Nah, untuk apa gunanya? Litahilla lahu batinan, supaya bahwa halal ia budak wanita baginya wakil secara batin. Jadi ada hukum zahir, ada hukum batin. Nah, hukum zahir kalau dilanggar, kita akan mendapatkan kebijakan di dunia. Tapi apabila tidak bertentangan dengan hukum batin, maka tidak ada tuntutan di akhirat. Apabila tindakan kita sesuai dengan hukum zahir, kita tidak mendapatkan hukum duniawi. Tapi apabila bertentangan dengan hukum batin, maka itu akan dianggap hukuman di akhirat kelak. Wa yuktafaru hazat ta'liq fil bai'i ala taqdiri sidqil wakili lidarurah. Dimaafkan ini ta'liq dalam jual beli. Tadi kan menggunakan bahasa in kuntu amartuka, itu ta'liq. Akad ta'liq dalam jual beli menyebabkan jual beli itu tidak sah. Jika barang ini barang saya aku jual kepadamu, maka jual beli batal. Jika datang esok pagi aku jual barang ini kepadamu, hukum jual beli batal.
jika aku suruh kamu membeli harga 20, berarti dia telah mentaklid. Kalau di sini dimaafkan. Nah, dimaafkan ini taklid dalam jual beli atas takdir benarnya wakil karena darurat. Wa illam yajibil muwakkilu ila ma dzukir, walaupun tidak wajib oleh muwakil kepada hal yang telah disebutkan tadi, dia tidak wajib untuk melafazkan hal tersebut. Fa in kana al-wakilu kadziban, maka jika adalah wakil itu pembohong, niscaya tidak halal baginya wakil menggaulinya budak wanita, dan tidak juga halal bertasarruf padanya budak wanita dengan cara menjual atau yang lainnya. In kana syira'u bi'aini malil muwakkil, jika adalah pembelian itu dengan ain harta muwakil, dengan ain harta muwakil, artinya dalam akad dia menyebutkan saya beli budak ini dengan ini 20 dinar. Kenapa tidak halal? Libutlanihi, karena batalnya jual beli. Nah, jual beli yang batal itu tidak halal kita bertasarruf di dalamnya. Berarti barang yang kita beli dengan akad batal tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai, tidak boleh dijual. Caranya, kembalikan barang, minta uang, ulang akad baru. Nah, maka karena yang kita makan, yang kita pakai banyak dengan akad-akad yang batal, walaupun tidak haram secara dzati tapi haram secara aridi. Kita memakan barang haram secara aridi, haram faktor luar, itu menyebabkan sulit dalam memahami, sulit dalam ibadah, sulit dalam hal-hal yang baik. Nah, gak kebayang itu berapa banyak barang yang kita makan waktu SD, yang kita beli dengan akad jual beli yang tidak sah. Emang gak ada dosa karena masih anak-anak. Orang tua tak berdosa karena tidak tahu, tapi efek pengaruhnya tetap ada. Dosanya tidak ada, efeknya tetap ada. Nah, wa in kana fi dhimmati, jika ada dia jual beli itu pada zimmah, aku beli budak ini dan 20 dinar, halal ma dzukira lil wakili, niscaya halallah sesuatu yang telah disebutkan bagi wakil, li wuqu'i syira'i lahu, karena terjadi jual beli untuknya. Wa in kana shadiqan, jika ada ya wakil itu jujur, betul wakil, bahasanya dia disuruh membeli budak dengan harga 20 dinar, cuman wakilnya yang lupa. Fahiya lil muwakil, maka dianya budak adalah milik muwakil, dan kewajiban terhadapnya muwakil bagi wakil itu membayar harga. Wa huwa la yu'addihi, padahal dianya wakil itu tidak mau membayar iakannya harga. Ya pasti dia nggak mau bayar, karena kata dia
saya perintahkan kamu membeli harga 10 bukan 20. Wa qad zafara al-wakilu bighairi jinsi haqqi, sungguh telah berkuasa oleh seorang wakil dengan selain jenis haknya. Sungguh telah berkuasa oleh wakil dengan selain haknya, selain jenis haknya. Budak itu hukum mengatakan ini milik kamu. Wa huwal jariyah, padahal dianya barang adalah berupa budak wanita. Fayajuzu lahu bai'uha, maka boleh baginya wakil oleh menjualnya budak dan mengambil harganya menurut pendapat asal, tapi tidak boleh digauli karena bukan hak dia. Lalu kenapa boleh dijual? Karena dia tidak mampu menghasilkan harga daripada si muwakil, karena muwakil membantah jual beli tersebut. Walau qala liwakilin, walau qala wakilu, nanti tinggal alifnya di sini. Walau qala wakilu, jikalau berkatalah seorang wakil, ataitu bitasarrufil ma'dzuni fihi, aku telah melakukan dengan tasarruf yang diizinkan dalamnya tasarruf. Saya telah berbuat sesuatu yang diizinkan ke saya, min bai'in, dari menjual sesuatu atau yang lain-lainnya. Wa angkara muwakilu dzalik, dan mengingkari oleh muwakil akan hal demikian. Kata muwakil, tidak, kamu justru melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang saya arahkan. Suddikal muwakil, niscaya yang dibenarkan di pengadilan adalah muwakil, karena hukum asal adalah al-adab. Al-aslu di annal asla adamut tasarruf, hukum asal tidak ada tasarruf. Wa fi qaulin al-wakilu, menurut satu pendapat dibenarkan adalah wakil, di annal muwakila ihtamanahu, karena sesungguhnya muwakil itu telah percaya kepadanya wakil. Fa alaihi tasdiquhu, maka kewajiban di atasnya muwakil oleh membenarkannya wakil. Titik. Walau ikhtalafa fi dzalik ba'da inzalil wakil, jikalau berbeda pendapat wakil dan muwakil dalam hal demikian yang di atas, aku membeli, aku melakukan yang tasarruf sesuai izin, kata wakil tidak sesuai izin. Terjadinya kapan? Ba'da inzalil wakil, setelah terpecahnya wakil. Lam yusaddaqa, niscaya tidak dibenarkan akan ia kecuali dengan saksi. Maka perlu saksi dalam bab wikalah, walaupun saksi itu tidak menjadi syarat wajib, tapi akan menjadi puncak penyelesaian ketika terjadi ikhtilaf. Wa qaulul wakili fi talafil mali maqbulun bi yamini, perkataan seorang wakil perihal hilangnya harta itu diterima dengan sumpahnya. Kata wakil, mohon maaf, barang enggak jadi saya belikan, karena setelah sampai di pasar raya, uang yang kamu berikan ke saya untuk beli barang tersebut hilang di jalan, dan saya sudah menyimpannya di tempat yang aman.
Wallahu a'lam apakah barang itu hilang atau tidak hilang. Yang jelas dia yang dibenarkan di pengadilan. Karena si muwakil telah mempercayainya dan kewajiban terhadapnya membenarkannya. Tapi apabila perbedaan itu terjadi setelah pemecatan, maka tidak bisa dibenarkan kecuali ada saksi. Wa qaulul wakili fi talafil mal maqbulun bi yaminih. Perkataan wakil tentang hilang harta itu diterima dan sumpahnya. Begitu juga dalam rad, mengembalikan barang kepada muwakil. Nah, barang sudah saya jual, uang sudah saya serahkan kepada muwakil. Barang enggak jadi saya jual karena saya mundur daripada wikalah, dan barang sudah saya serahkan kepada muwakil. Nah, perkataan-perkataan seperti itu kalau enggak ada saksi dan muwakil membantahnya, yang dibenarkan adalah wakil. Kenapa? Li'annahu iktamanahu. Karena sesungguhnya muwakil telah mempercayai dia akannya wakil. Wakilan pendapat yang kedua, in kana wakilan bi juhlin fala yuqbalu qawlu fi raddi. Jika ada ia wakil itu wakil dengan upah, wakil dengan pakai upah, maka tidak diterima perkataannya wakil menurut maka tidak diterima perkataannya wakil menurut barang. Nah, kalau wakilnya pakai upah, jadi wakil itu boleh pakai upah, boleh tanpa upah. Nah, wakilkan antum jualkan barang ini ke pasar, ini upahnya 200.000. Boleh pakai upah, boleh tanpa upah. Sehingga pendapat kedua mengatakan kalau wikalah itu ada upahnya, maka si wakil tidak bisa dibenarkan kecuali pakai sumpah atau saksi. Walau idda'a radda ala rasulil muwakil, jikalau menuduhkan ia si wakil akan mengembalikan barang kepada utusan muwakil, barang sudah saya kembalikan kepada utusan anda yang datang ke rumah saya. Wa angkara rasuluh, dan mengingkari oleh utusan tersebut, kata utusan saya tidak pernah terima barang dari dia, dibawa ke pengadilan. Suddiqar rasul biyaminihi, ini saya dibenarkan akan utusan tersebut dengan sumpahnya. Wala yalzamul muwakkilan tasdiqul wakil fi dzalik ala as-sahih, dan tidak serta-merta atau tidak lazim kepada muwakil oleh membenarkan wakil dalam hal tersebut menurut pendapat sahih. Wasani yalzamuhu, menurut pendapat yang kedua, wajib ia membenarkan kepadanya muwakil, wajib ia membenarkan wakil akannya muwakil kalau sudah bersumpah oleh utusannya. Lianna yada rasulihi yadu, karena kekuasaan utusannya muwakil itu sama dengan kekuasaan dia sendiri. Maka annahu da'a ar-radda alaihi, maka seolah-olah menuduh ia si wakil akan telah mengembalikan barang
saman. Apa kata dia? Aku sudah ambil harganya. Wa talifa, dan telah hilang ia harga. Wa ankara muwakkilu qabdahu, dan mengingkari oleh muwakil akan menerimanya harga. Suddiqal muwakil, niscaya dibenarkan akan muwakil. In kana al-ikhtilafu qabla taslimil mabit, jika adalah perselisihan tersebut itu sebelum menyerahkan mabit ke tangan pembeli. Wa in kana ba'da taslimihi, dan jika ada ia perselisihan itu setelah menyerahkannya mabit, fal wakilu al musaddaqu alal mazhab, maka wakillah yang dibenarkan menurut pendapat mazhab. Hamlan, karena ditanggungkan, ala di atas, annahu sesungguhnya wakil ata bil wajibi alaihi, dia telah melakukan dengan sesuatu yang wajib terhadapnya. Minal qabdi qabla taslim, dari menerima harga sebelum menyerahkan barang, seperti yang disyaratkan sebelumnya. Wakil dalam menjual tidak boleh menjual dengan rugi yang mencolok, tidak boleh menjual kecuali dengan mata uang setempat, tidak boleh menyerahkan barang kecuali setelah menerima saman. Berarti dia telah melakukan kewajibannya. Wafi wajihin, menurut satu wajah, annal mustaddaqa al-muwakilu, sesungguhnya orang yang dibenarkan dalam masalah ini adalah muwakil. Karena asal al-baqa, al-aslu baqa'u makana ala makan, hukum asal tetap haknya muwakil. Wa tariqus sani al-musaddaqu minhuma fil halaini kaulan. Tariq yang kedua, tariq kedua al-musaddaqu minhuma fil halain, orang yang dibenarkan dari keduanya wakil dan muwakil pada dua kondisi di atas, itu ada dua kaul tentang dakwaan wakil akan bertasarruf dan mengingkari oleh muwakil baginya. Dakwah wakil bertasawuf, lalu muwakil mengingkarinya. Tentang dakwaan seorang wakil akan tasawuf, lalu muwakil mengingkari baginya tasawuf. Ada di baris beberapa.
pada masalah ini berlakulah dua kaul tadi. At-tariqus tsani, menurut tarik kedua, al-musaddaq minhuma, yang dibenarkan dari keduanya wakil atau muwakil pada dua keadaan. Keadaan pertama, qabatus saman wa talib. Keadaan pertama, tidak radda ala rasulil muwakil. Nah, dua keadaan. Nah, berlakulah di sana dua kaul dalam masalah dakwah wakil akan tasarruf, lalu pengingkaran muwakil bagi yang tasarruf. Yaitu pendapat kedua dibenarkan muwakil, pendapat kedua dibenarkan wakil. Walau wakkalahu bi qada'i dainin bimalin dafa'ahu ilaihi, jikalau mewakilkan yang muwakil akannya wakil untuk membayar hutang dengan harta yang telah menyerahkan yang wakil akannya harta kepadanya wakil. Ini uang, saya wakilkan kamu membayar hutang-hutang di kedai-kedai. Maka berkatalah si wakil, qabattuhu, aku telah terima harta pembayar hutang tersebut. Maaf, qadaituhu, aku telah membayar hutang tersebut, kata si wakil. Wa angkara mustahik, dan mengingkari oleh orang yang berhak. Orang yang punya hutang mengingkarinya, mengingkari qada'ahu, pembayarannya hutang. Dibawa kasus ini ke pengadilan. Mustahik ramai-ramai mencari rumah muwakil. Mana hutang kami, kenapa enggak dibayar? Kata muwakil, saya sudah kirim orang-orang saya membayar hutang ke kamu. Kata orang punya hutang, orang menghutangkan, belum ada dia datang. Carilah wakil. Kata wakil, sudah saya bayar. Itu gara-gara enggak punya saksi. Suddiqal mustahik biyaminih, niscaya dibenarkanlah orang yang berhak dengan sumpahnya, karena hukum asal al-adam. Dengan al-asla ada al-qadar, hukum asal belum dibayar. Wal asrahu annahu la yusaddaqul wakilu alal muwakil. Menurut pendapat al-Adhan, sesungguhnya tidak dibenarkan akan wakil atas merugikan muwakil. Tidak bisa dibenarkan seorang wakil atas muwakil bima qalahu, pada sesuatu yang dia katakan akannya, kecuali dengan ada saksi. Maka perlu bayar hutang itu saksi. Minta kwitansi. Kalau hari ini bukti pembayaran, ada stempel toko lunas, supaya tidak jadi masalah. Wasani yusaddaqu biyamini, pendapat yang kedua dibenarkan akan dia wakil dengan sumpahnya, kalau saksi cukup dengan sumpah. Lianna al-wakila iktamana, karena muwakil sudah mempercayai. Wa qayyimul yatimi ail wasiyyin, wa qayyimul yatimi awil wasiyyin, dan bermula orang yang
yatim, atau wasi, orang yang menerima menjalankan sebuah wasiat, orang yang diwasiati mengurus sesuatu. Idza da'a, apabila menuduhkan ia wasi atau qayyim yatim, daf'al mali ilaihi, menyerahkan harta kepadanya anak yatim setelah balik, niscaya yuhtaju ila bayyinah, diperlukan kepada saksi ketika pengingkarannya. Ketika pengingkarannya, menurut pendapat Syafi'i. Jadi kata anak yatim yang sudah balik, warisan sampai hari ini paman gak kasih ke saya. Paman yang bilang saya sudah serahkan kepadamu harta kekayaan bapakmu. Kata anak yang sudah balik dari yatim, dia katakan belum bisa terima. Maka harus dibenarkan si qayyimul yatim, kalau ada saksi dia telah menyerahkan harta tersebut. Karena hukum asal al-adam, lianna al-asla adamud daf'i, hukum asal belum terjadi penyerahan. Wasani yuqbalu qawluhu biyamini, pendapat yang kedua, dibenarkan perkataan wakil dengan sumpahnya, li'annahu amin, karena dia orang terpercaya. Kalau dia tidak terpercaya, enggak mungkin wakil menyerahkan sesuatu kepada dia. Walaysa liwakilin wala mudain ayakula ba'da talabil malik malahu, tidak boleh bagi seorang wakil, tidak juga orang yang dititipin sesuatu, bahwa dia berkata setelah diminta oleh pemilik akan hartanya pemilik. Apa yang tidak boleh dikatakan bagi wakil dan mudah? La aruddul mala ila bi'isnadin fil asahi, aku tidak akan kembalikan harta ini kecuali dengan mempersaksikan beberapa asal. Aku tidak kembalikan harta ini kecuali dengan mempersaksikan. Mohon maaf, jadi uang yang kamu titip ke saya belum bisa kembalikan kecuali ada dua orang laki-laki yang hadir dalam pengembalian uang tersebut. Si wakil tidak boleh ngomong begitu. Kenapa? Li'annahu yuqbalu qawluhu fi raddi biyamini, karena sesungguhnya wakil sudah diterima perkataannya, sudah dibenarkan ucapannya di pengadilan nanti dalam hal mengembalikan barang dengan sumpahnya. Wasani, menurut pendapat yang kedua, lahu dzalik, boleh baginya melakukan hal tersebut sehingga dia tidak perlu untuk bersumpah. Walil ghasibi wa man la yuqbalu qalu fi raddi, boleh bagi perampok taubat atau ketangkap merampok barang seseorang, sehingga perampok itu mengembalikan barangnya kepada pemiliknya,
Dan perampok itu dituntut, memang takut dituntut. Kalau dia tidak mengembalikannya, maka dia katakan, saya mau mengembalikan barang yang saya rampok kalau ada saksi. Nah, si perampok boleh menuntut itu. Dan orang-orang yang tidak diterima perkataannya dalam mengembalikan barang seperti peminjam, zalik boleh baginya demikian. Nah, zalik itu adalah mubtada muakhar bagi lughas. Artinya ayakula boleh bawa berkata ya perampok dan orang-orang yang tidak terima perkataannya dalam mengembalikan barang seperti mustahil peminjam, la aruddu ila bisyad, saya tidak akan kembalikan barang ini kecuali dengan dipersaksikan. In kana alaihi bayyina bil akhdhi, jika ada di atasnya itu saksi dengan mengambil. Jadi kalau kita pinjam barang kawan dengan disaksikan oleh dua orang, maka boleh kita juga minta kesaksian ketika menyerahkan barang pinjaman tersebut. Tapi ketika meminjam tidak ada saksi, kita tidak boleh menyerahkan barang ke saksi. Itu namanya kelewatan. Motor sebetulnya atau barang yang saya pinjam sebetulnya ada siap, saya mau kembalikan, tapi karena nggak ada kawan yang ngasihkan, nggak jadi. Kalau kemarin dia minjam pakai saksi, dia boleh ngomong begitu. Tapi kalau kemarin minjamnya nggak pakai saksi, maka sekarang tidak boleh untuk saksi. Wakanda illam takun fil asahi indal bawawi, begitu juga tetap boleh jika tidak ada ya saksi di saat peminjaman atau pengambilan barang. Menurut pendapat As-Sah, menurut Imam Baghawi, wa qata'al Iraqiyun bima qablahu, menegaskan oleh ulama Irak dengan pendapat sebelumnya yang boleh minta saksi kalau minjam pakai saksi. Dan satu dimukabilihi, dan menegaskan oleh ulama Irak dengan mukabilihi. Mulanya apa? Mukabil asal, mana pada apa asal boleh? Boleh minta isyad? Tidak boleh. Nanti mukabilnya boleh.
limustahiqihi. Jikalau berkata seseorang bagi seseorang yang lain yang bersama seseorang tersebut ada harta milik mustahiknya, milik mustahiknya. Misal kita beli barang di kedai, kemudian barang sudah kita terima, uang sudah dibayar, kemudian barang ditinggalkan di kedai karena tidak bisa dibawa semuanya. Lalu diutus orang lain untuk mengambil barang tersebut. Apa kata utusan itu kepada man inda malun, itu kedai? Wakalani mustahik biqabdi malihi indaka, telah mewakilkan akan aku oleh pemilik barang dengan menerima hartanya yang ada bersamamu. Saya ke sini datang diutus oleh pemiliknya. Dari hutang kah itu atau ain? Nah, ini modus penipuan baru. Nah, modus penipuan baru yang terjadi hari ini, ketika datang orang yang tidak dikenal ke kasir, dia katakan saya disuruh bos untuk ambil uang di laci. Nah, saya disuruh bos untuk ambil uang di laci. Setelah dia pelajari siapa pemilik usaha itu, di mana rumahnya, di mana alamatnya, berapa usianya, apa kebiasaannya, dia dikenali sekian bulan. Kalau dia berani ngomong, mana uang petak? Pak Budi suruh saya ambil. Nah, dengan bahasa yang dia kuasai. Wasaddaqahu, dan membenarkan dia seseorang. Wasaddaqahu, dan membenarkan akannya laki-laki tersebut oleh man indahul mal, orang yang di sisinya harta, bagi mustahiknya. Falahu daf'uhu ilaihi, maka boleh baginya man indahu mal, oleh menyerahkannya harta kepada laki-laki yang berkata tersebut. Wal mazhabu, menurut pendapat mazhab, annahu la yalzamuhu, sesungguhnya tidak wajib akannya man indahul mal, pemegang harta orang lain, oleh menyerahkan harta tersebut kepadanya orang datang, kecuali dengan saksi atas mewakilkannya. Oke, soal menyerahkan uang ke kamu itu bisa-bisa saja, karena memang bos saya itu jarang ambil uang langsung, pasti kirim orang lain. Cuman saya ragu, yang biasa dikirim si A, kenapa sekarang kamu? Mana saksi yang menyatakan kamu yang disuruh bos saya ngambil uangnya? Itu boleh si pengelola harta ngomong begitu kepada orang datang. Kenapa? Lihtimali ingkaril muwakili laha, karena bisa saja diingkari oleh muwakil baginya wikam. Bisa saja muwakil mengingkari wikam. Wa tariqus tsani, menurut tarik yang kedua, fihi, ya fihi kan? Bukan fi saja. Fihi kaulan, di sana ada dua kaul. Salah satu keduanya adalah ini, gak wajib menyerahkan kecuali ada saksi. Wa huwa al-mansus, inilah pendapat yang dinas oleh Imam Syafi'i. Wasani, kaul yang kedua, dia ditakhrij dari masalah waris yang akan datang nanti dalam bab waris. Apa itu? Yalzamu dafu ilaihi bila bayyinah, wajib akannya man indahul mal, pemegang harta, oleh menyerahkan harta yang diminta kepada yang datang tanpa saksi.
li'tirafihi bistiqaqihi al-akhir, karena mengakunya orang tersebut dengan berhaknya, bistiqaqihi, dengan berhaknya orang yang mengaku, bistiqaqatil wahid, istiqaqihi al-akhza akhidha al-akhid. Walau qala liman alaihi dainun, jikalau berkata ya seseorang yang datang bagi orang yang di atasnya ada hutang, kepada orang yang dia punya hutang, ahalani mustahiqu alaika, telah menghiwalah akan aku oleh orang yang berhaknya hutang atau pemiliknya hutang kepadamu. Saya disuruh oleh fulan ngambil uangnya yang ada sama kamu, karena si fulan itu punya hutang ke saya. Wasadaqau fi dzalik, membenarkan ia man alaihi dainun, akannya orang yang datang dalam hal tersebut. Nisya wajiblah menyerahkan hutang piutang itu kepadanya orang yang mengaku merupakan asah, li'tirafihi bintiqali daini ilaih, karena mengakuinya man alaihi dain, karena mengakuinya orang yang punya hutang dengan berpindahnya hak hutang kepadanya orang yang datang, atau kepadanya orang berkata. Wasani la yajibu dafu illa bibayinah, pendapat kedua mengatakan tidak wajib menyerahkan harta, artinya hutang yang ditagih kepada orang berkata saya disuruh pulang ambil hutang di sini, kecuali dengan saksi, karena bisa saja ada pengingkaran orang yang berhak hutang bagi hiwalah. Qultu, aku katakan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi dalam kitab Sarah Kabir, wa in qala liman indahu malu ainin aw dainin limustaiqihi, jikalau berkata ia seseorang, kepada siapa dia berkata man indahu malu ainin, kepada seseorang yang bersamanya ada harta berupa ain atau harta berupa dain kepada mustahiknya atau milik mustahiknya. Apa kata dia? Ana warisu, saya pewarisnya. Nah, kamu punya hutang sama si fulan kan? Nah, itu bapak saya pewarisnya. Al-mustarik li tirkatihi, pewaris yang menghabisi harta peninggalannya. Berarti yang datang itu laki-laki, masoba, bukan istri, tapi pewaris yang menghabiskan harta peninggalannya. Wasaddaqahu man indahul mal fi dzalik, dan membenarkan akannya orang yang berkata oleh orang yang bersamanya harta, padahal demikian niscaya wajib menyerahkan harta ain atau harta dain kepadanya orang yang berkata menurut pendapat mazhab wallahu a'lam. Kenapa wajib li'tirafi bintiqalil mali ilaih? Karena pengakuannya man indahu ma, dengan telah berpindahnya harta kepadanya orang yang berkata. Wa tariqus sanifi kaulan, tarik yang kedua di sana ada dua kaul. Ahaduma hadza wa huwa mansus, salah satu keduanya adalah ini wajib diserahkan, itulah pendapat yang dinas. Sementara pendapat yang kedua ditakhrid dari masalah wakil yang telah terdahulu.
itu tidak bisa dibenarkan. La yajibu ilaihi dafu illa bibayyinah. Tidak wajib kepadanya orang yang memiliki harta, orang yang man indahu mal, untuk menyerahkan harta tersebut kepada si penagih kecuali dengan saksi ala irsi, atas hak mewarisinya. Mana saksi bahwa kamu adalah pewaris tunggal bapaknya? Ihtimali an la yarisuhan li hayati, karena bisa saja bahwa belum mewarisi atau tidak mewarisi dia seseorang akannya harta pada saat sekarang dikarenakan masih hidupnya pemilik harta. Wa yakunu zannu mauti khatam, dan adalah perkiraan meninggalnya sepemilik harta itu salah. Datang anak pemilik harta yang kita berhutang kepadanya mengatakan, saya adalah pewaris bapak saya, jadi hutang kamu ke bapak saya bayar ke saya saja. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh diserahkan dan tidak wajib. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib diserahkan kecuali kalau ada saksi bahasanya si fulan ini memang pewaris dari si fulan tersebut, dan si fulan tersebut kondisinya memang sudah meninggal. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.